Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama kami di Marula Channel. Apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu, panjang umur dan diberikan sekian banyak sampai 7 turunan. Amin ya rabbal alamin. Dan yang pasti dengan akal sehat serta otak yang waras. Guys, ini asli lucu, namun ini juga fakta. Ini juga menolak lupa ya guys. Pakar hukum Prabowo Gibran Yusril Iza Mahendra menuai kontroversi pasca dirinya ibarat menjilat ludah sendiri. Karena apa? Karena apa yang dia ucapkan dulu tentang Gibran jauh berbeda dengan yang dia ucapkan sekarang. Bahkan dia sampai ikut membela Gibran mati-matian. Wow. Sementara itu M. Kodari dicecar habis-habisan berbagai macam pertanyaan oleh hakim sebagai saksi ahli dari kubu 02. Wow, ini semakin seru sepertinya guys. Nah, seperti apa videonya? Mari kita saksikan. Let's go. Ekspresis terpis undang-undang mengatakan Oh iya, kalau KPU menolak membentuk lupa. peraturan termasuk mengubah peraturan, dia harus konsultasi Bapak dengan Yusril saat ini bersidang di MK Kalau dia dengan tidak menolak bersesuaian argumen dengan dirinya perubahan sendiri. Ya, cacat usul betul. bisa dibatalkan oleh Mahkamah Agung, itu diuji formel tidak memenuhi syarat. Sekarang kapan Pak Hashim mau datang ke DPR? DPR sedang reses. Nah, apakah dalam waktu 3 hari ini bisa panggil anggota DPR setelah tidak reses? Bisa Pak Hashim kemudian konsultasi terus menuangkan peraturan KPU sebelum tanggal 19 dibuka pendaftaran? Ini problem. Iya. Saya ngomong ini serius. Sangat serius. Iya. Yang pertama, putusannya itu sendiri problematik. Ada cacat hukum di dalamnya. Iya. Ada penyelundupan hukum di dalamnya. Betul. Tapi kalau secara yuris ditanya, apabila saya advokat ditanya, yang mana yang melakukan? Ya diktum itulah yang melakukan. Itu yang tulisan saya kemarin, yang kedua. Saya mengatakan ya setelah putusan Dalam keadaan prosedur diktum MK itu harus berakhir ya. cuma orang yang mau melaksanakan keputusan itu, dia harus mikir. Iya, iya. Putusan yang problematik dilaksanakan akan problematik dulu. Tidak hari ini, waktu yang akan menimbulkan satu permasalahan, termasuk masalah legitimasi. Bayangkan kalau ini terjadi, bagaimana legitimasi presiden terpilih dengan satu putusan yang sangat problematik. Bahkan seorang Romo, seorang pastor Katolik Sekarang dia melawan dirinya sendiri di MK ya guys. dikualifikasikan Ini presiden dia. Jokowi melakukan kejahatan dengan menyalahgunakan bansos. Apakah orang-orang ini termasuk pastor ini? Bicara tanpa data, bicara omong kosong, tidak mengerti, atau memanipulasi segala sesuatu untuk kepentingannya sendiri. Apa pendapat saudara? Orang yang ngomong tanpa data seperti itu. Cukup dari pemohon satu. Ya, saya ingin klarifikasi saja. Anda tadi bilang anggota TKN, tim kampanye nasional, sebagai juru bicara. Berarti Anda bagian dari tim pemenangan Prabowo Gibran. Betul. Ya, ada, terima kasih. Saya tidak mengajukan pertanyaan kalau begitu. Yang Dicatat yang mulia, itu saja. Iya. Yang lain cukup. Dari pemohon 2. Terima kasih yang mulia. Pertama, saya mau katakan begini kepada saudara, bahwa kalau kita melihat di bulan Februari, kecenderungan bansos itu mengalami kenaikan luar biasa. Tadi sudah dikemukakan sebenarnya hampir 59 triliun yang di cover oleh alasan sebagai alasan El Nino. Padahal El Nino sendiri sudah selesai di bulan November. Nah, kemudian untuk apa dan kepentingan apa kemudian bansos itu diturunkan kepada masyarakat kalau tanpa memiliki efek elektoral terhadap kehendak yang mau dicapai oleh seorang petahana ataupun seorang Prabowo Gibran. Nah, saudara Ali, tentu saya mau bertanya, apakah saudara sudah pernah meneliti berapa keterpengaruhan
antara bansos yang ditebarkan dengan preferensi politik masyarakat kita, sehingga beralih dari pasangan yang lain kepada pasangan 02. Itu yang pertama, yang mulia. Mantap. Lalu yang kedua, hari ini saya juga mendengar bahwa betapa tidak logiknya seorang ahli merekonstruksi kembali hubungan kausalitas antara pemberian bansos dengan preferensi masyarakat. Saya kira sebodoh-bodoh saya, yang mulia, saya kalau diperlakukan baik oleh seseorang, apalagi diberi sesuatu, tentu akan saya apresiasi dengan cara yang baik. Betul, setuju. Tidak mungkin pada saat momentum di mana pemilu, orang punya pilihan, orang punya kebebasan dalam memilih, tiba-tiba diberikan sesuatu untuk dengan maksud agar orang berbuat atau tidak berbuat sesuatu terhadap sebuah pilihannya, dan itu yang terjadi. Saudara tidak bisa menutup mata dengan hal ini. Yang kedua apa pertanyaan? Saya kira yang pertanyaan saya adalah, dari mana saudara bisa merekonstruksi sedemikian rupa sehingga saudara bisa berkesimpulan bahwa tidak ada pengaruh bansos dengan preferensi masyarakat itu sendiri. Terima kasih. Iya, mantap, mantap. Silakan. Ya, terima kasih yang mulia. Saya pertanyaan awal dulu kepada saudara ahli. Saudara bagian dari tim kampanye Prabowo Gibran atau bukan? Iya, saya aktivis. Saya aktivis. Bukan. Pilihan saya pribadi adalah 02. Ketua Gerakan Sekali Putaran. Oh iya. Saya mendirikan organisasi namanya Gerakan Sekali Putaran. Ini Itu jadi kejar relawan buat kemenangan Prabowo Gibran. Betul, saya lengkapi kemenangan dalam sekali putaran dan berhasil dengan gemilang. Oke. Tetapi Silakan agak berbeda sama Hasan Nasbi. Saya bertanya, tapi pertanyaan ini pertanyaan yang memang saya ambil dari aspirasi, aspirasi yang saya pahami. Pertama, tadi Anda mengungkap Indobarometer, ya, itu kan perusahaan saudara, ya, perusahaan itu, ya, perusahaan, bukan LSM kan? Berapa kali Anda melakukan survei yang terkait dengan Pilpres, dan dari mana sumber dananya, atau dengan siapa pendonornya atau pendananya? Itu yang pertama. Yang kedua adalah kan Anda badan hukum, ya, sebagai wujud akuntabilitas pasti ada pajak, ya kan? Kira-kira bersedia nggak Anda memberikan fotokopi pajak kepada majelis untuk melihat soal integritas? Pertanyaannya apa yang Ini sudah terlalu dipresentasikan personal begitu ya. Eh, Jadi pertanyaan aja mengenai soal kasus yang kita ada. begini, tolong pihak terkait menghormati pertanyaan saya. Kalaupun dia tidak mau menjawab, itu nggak apa-apa. Ya, Iya. baik Pak Refli. Saya juga punya bukan tanggapan. I know. Dan Anda sudah melakukan itu. Karena itu kita menghormati. ya, oke. Baik Pak Silakan. Oto, Saya Pak Refli lewat hakim ya. Oke. Saya lanjutkan, ya. Karena itu soal integritas juga, ya. Soal integritas. Nah, yang ketiga adalah kalau data dipublikasikan itu ada raw datanya. Istilahnya itu, atau coding, ya, yang Anda inputkan kepada sistem survei dan lain sebagainya. Itu penting. Bersediakah Anda memberikannya raw data itu kepada majelis hakim agar majelis hakim bisa melihat raw datanya? Nanti kalau majelis hakim nggak paham membacanya, ya cari survei yang independen yang bukan dari bagian tim pemenangan untuk melihat. Ya, itu akan lebih Itu fair. saja, Betul. yang mulia. Terima kasih. Dan terima kasih juga kepada kawan itu Hasibuan. Terima kasih. Salam. Ada lagi dari 01? Cukup. Untuk Bang Refli, saya jawab yang sesuai dengan topik saja. Soal raw data siap diberikan apabila diminta oleh majelis hakim. Saya adalah saksi ahli terakhir. Saya sebetulnya mendesain agar Bang Yusril menunjuk saya jadi saksi nomor 1. Apalah daya saya gagal, saya jadi saksi terakhir. Dari pagi sudah di sini sampai sore malam ini baru ada di sini. Hikmahnya adalah dalam Pilpres 2024 ini, kalau ada tuduhan dari orang tertentu bahwa saya mendesain hasil suara Pilpres, maka rasanya sih itu nggak mungkin, karena saya mendesain Bang Yusril satu orang aja nggak bisa, apalagi 164 juta masyarakat di seluruh Indonesia, 164 juta
Oke, mantap. Itu Om Kodari guys. Dia yang selalu menjadi kontroversi di saat debat ya. Dengan siapapun, dengan Rocky Gerung, dengan Rafli Harun, dengan siapapun di podcast. Jadi inilah guys, memang hati dengan mulut itu memang susah ditebak. Yang paling susah itu melawan diri sendiri guys. Tapi kalau dengan uang, nah itulah salahnya. Kenapa manusia terlalu luput dengan uang? Mungkin termasuk saya juga, mungkin Anda pun juga termasuk ya guys ya. Sehebat-hebatnya orang atau sebersih-bersihnya orang lah, kalau udah karena uang itu yang hitam pun mereka putihkan itu guys, dan yang putih mungkin bisa menjadi hitam karena dia. Itulah gara-gara uang mereka bisa menjadi ini. Oke guys, video reaksi kita hari ini, dan sampai jumpa lagi di video berikutnya. Thank you. Thanks for watching.